Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya, ya biar Albert Yusuf Krishna Putra, kemudian ada Arayan Fikri dan Adrian Putra Perkasa akan mempresentasikan tugas besar statistika analisis data timeline COVID-19 di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Oke, sebelum kita mulai, data yang kami peroleh kami ambil dari Kaggle. Kami mendapatkan data ini sudah berbentuk CSV, namun datanya masih kotor. Kemudian kami melakukan sedikit pembersihan data dengan mengisi data kosong dan sedikit merapikannya. Kemudian kita bawa ke Google Colab dan melakukan eh, eksplorasi data. Pertama, kita menggunakan Google Colab sebagai Python compiler untuk mengambil URL dari file CSV-nya dan kemudian dimasukkan ke dalam variabel df sebagai pembaca file CSV, dan ketika di print akan mengeluarkan hasil yaitu tanggal timeline terjadinya COVID-19 dan berapa eh, korban dari COVID-19 di tiap daerah. Lanjut scroll bawah. Nah, kemudian kami menampilkan histogramnya. Di sini terdapat bahwa histogram Jatim frekuensinya lebih banyak di antara 0 sampai 2500. Lanjut. Di Jawa Tengah histogramnya juga sama, frekuensi terbanyak ada di 0 sampai 2000. Lanjut. Kemudian kami mencari modus, mean, dan median. Untuk mencari modus, mean, dan median, kami menggunakan library yang sudah disediakan oleh Python Google Colab, yaitu menggunakan df sebagai tempat penampungan data kami, dan .mean untuk mencari mean, .median untuk mencari median, dan .mode untuk mencari modus. Lanjut, berikut adalah tampilan data setelah mean, median, dan modus dari tiap daerah. Kemudian kami mencari variansi dan kuartil. Untuk mencari variansi, kita dapat menggunakan .var dan kemudian didapatkan variansi berupa, lanjut ke bawah, berupa data tersebut. Dan untuk kuartil 1 bisa menggunakan .quantil, dan kuartil 1 itu 0,25, kuartil 2 itu 0,50, dan kuartil 3 itu 0,75. Ketika di print akan mendapatkan hasil berupa kuartil 1 di daerah Jawa Timur adalah 776, di kuartil 2 di Jawa Timur 2391, kuartil 2 juga bisa disebut sebagai median, dan kuartil 3-nya dapat di 9827. Lanjut, kita juga dapat mengeluarkan data-data lainnya menggunakan df.describe untuk menampilkan count, jumlah total datanya, kemudian mean yaitu rata-rata setiap datanya, dan std yaitu simpangan baku atau alfa. Kemudian ada min, nilai terendah dari setiap dataset, dan kemudian ada kuartil 1, kuartil 2 atau median, dan kuartil 3, kemudian nilai maksimum dari setiap data. Lanjut. Kemudian kami menampilkan heatmap dengan menggunakan library Seaborn. Dalam library Seaborn, kami dapat membuat sebuah matriks di mana kami akan memanggil matriks dataset dari tanggal Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Ketika ditampilkan, semakin tinggi nilai korelasi, maka akan semakin hijau warnanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Adrian. Oke, selanjutnya adalah Barcat. Barcat kali ini kita menunjukkan jumlah kasus COVID di Jawa Timur. Dan grafnya adalah sebagai berikut. Dan kita di sini menggunakan library PLT, yaitu dari Python-nya langsung. Oke, selanjutnya ada tabel distribusi ini. Kita menggunakan ini Seaborn dan PLT juga. Dan hasilnya di bawah ini. Ada mean, count, dan lain-lain.
Dan selanjutnya adalah scatter plot. Scatter plot ini kita mencari hubungan antara jumlah kasus di Jatim dan di Jateng. Dan scatter plot di sini menunjukkan titik-titik data yang menggambarkan hubungan antara dua variabel. Nah, korelasi antara Jatim dan Jateng ini adalah sebagai berikut 0,99. Selanjutnya kita melakukan analisis regresi linear untuk memprediksi jumlah kasus di Jateng berdasarkan data dari Jatim. Terus ke bawah ke bawah. Mode regresi menunjukkan garis regresi dengan koefisien determinisasi atau R square sebesar S yang menunjukkan seberapa baik model ini menjelaskan variabilitas data. Dan hasil ini seperti ini grafnya. Selanjutnya uji hipotesis T. Nah, untuk uji hipotesis T, kita membandingkan rata-rata jumlah kasus di Jatim dan Jateng. Dan kita memperoleh nilai T adalah 1,63 bla 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 dan P-nya adalah 0,30 bla bla bla. Nah, kita juga kita juga melakukan menyimpulkan lah perbedaan signifikan antara kedua rata-rata tersebut menggunakan alfa sebesar 0,05 dan memperoleh uji hipotesis ini ditolak karena hasilnya tidak signifikan antara Jatim dan Jateng. Terus selanjutnya ya, korelasi persen akan dijelaskan oleh Selanjutnya ada uji korelasi Pearson. Coefficient korelasi Pearson adalah K dengan p-value sebesar 1086 dan seterusnya. Koefisiennya adalah 0,99 dan hasil akan menolak hipotesis 0. Terus selanjutnya ada box plot. Di box plot menunjukkan rentang interkuartil dan potensi outlier distribusi data di Jatim, Jateng, dan Jabar yang dapat dibandingkan secara visual seperti ini box plot di sini. Nah, kesimpulannya, analisis data COVID-19 ini memberikan wawasan tentang distribusi, korelasi, dan tren kasus di 3 provinsi utama di Indonesia. Meskipun ada variasi harian, korelasi antara provinsi menunjukkan pola penyebaran yang mungkin terkait. Regresi dan uji hipotesis membantu memahami dan memprediksi hubungan antara variabel. Terima kasih telah memerhatikan. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.